warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Viera Yuliano Rahma, biasa dipanggil Viera. Saya Niko Sparta, biasa dipanggil Nico. Kegiatan saya, profesi saya sehari-hari itu sebagai penari, seorang penari, dan juga guru ekstrakurikuler tari. Dan kan Niko? Dan saya berprofesi sebagai tutor drawing di berbagai sekolah dan kerajinan juga, konten di limbah kayu dan terlibat di Sinau Art juga dari 2012 hingga sekarang, dan terlibat di Jaga Kali Art Festival juga. Jaga Kali itu event seni budaya dan lingkungan. Nah, sama kayak Kaniko, saya juga terlibat di Jaga Kali. Sebenarnya saya seorang penari, tapi saya tertarik dengan lingkungan dan kerajinan. Makanya di sini kita berdua berkolaborasi untuk membuat satu pembelajaran tentang lingkungan, seni, dan sains. Air bersih merupakan kebutuhan makhluk hidup. Siapa sih yang nggak butuh air bersih? Nah, dalam masa sekarang ini, banyak sekali pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusianya sendiri. Dimulai dari pencemaran limbah plastik, pencemaran air, limbah polusi, udara, dan kesempatan ini di sini akan membahas dan membuat penyaringan air sederhana untuk menanggulangi pencemaran air kotor, di mana dalam konsep ini akan memadukan 3 unsur, di antara lain unsur seni, unsur lingkungan, dan sains. Bagaimana air yang akan disaring dengan arang, batu kerikil, dan lain-lain, lalu air keluar melalui pipa, dan pada akhirnya air dapat digunakan. Konsep tersebut dibuat karena beberapa daerah masih banyak hingga saat ini kekurangan air bersih. Dengan kata lain, konsep tersebut dapat mempermudah untuk mendapat air bersih. Dalam konsep kali ini, kita bertujuan untuk pengelolaan air yang buruk sehingga kurangnya air bersih, dan menghilangkan pencemaran yang ada dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk dikonsumsi. Salah satu penggunaan tersebut adalah mengembalikan ke lingkungan alami yang sudah digunakan tanpa mengakibatkan dampak buruk atas lingkungan. Memahami pengelolaan air yang berkelanjutan dan dapat mempertimbangkan untuk mengkonsumsi dan berpikir dalam ketersediaan air bersih di masa depan. Untuk membuat alat penyaringan air sederhana, di sini sudah ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada tang, palu, tang potong, gunting, Tutup botol plastik, ada batu baterai, obeng, gergaji, kompor elektrik, fungsinya untuk melubangi kayu, starter, gas baterai, dan lampu LED, meteran juga. Nah, ini batu kerikil, fungsinya untuk penyaringan nanti. Arang juga sama fungsinya untuk penyaringan. Potong plastik, cupnya juga nanti buat diisi tanaman juga. Lem, paku, kawat, Selang, ini fungsinya buat mengalirkan air dari ember ke penyaringan. Kayu yang sudah dilubangi sesuai diameter badan botol. Kayu buat penahan tutup botol, lubangnya sesuai dengan tutup botol. Bagian bawah, kayu bagian bawah buat penahan. Nah, juga ada kayu buat penyangga, tingginya sekitar 60 cm. dan ini ada ember. Dan selanjutnya ini ada water pump, fungsinya untuk mengalirkan air dari bawah ke atas.
Langkah yang pertama, ada 2 botol plastik. Ini merupakan limbah plastik ya, botol bekas. Kita potong bagian bawahnya. Jadi seperti ini. Sama yang satunya juga. Jadi seperti ini. Dilubangin satu tapi yang agak besar. Ini untuk selangnya. Nah, untuk yang tadi lubang yang besar tadi, yang ini kita kasih selang. Jadi contohnya seperti ini. Nanti kita lem. Lalu kita pasang di sini. Lalu kita ambil tutup botol, kita lubangin ya tengahnya. Awas, hati-hati ini. Nah, kita bikin lubang 5, boleh 5 atau bikin aja yang banyak. Nah, dia. Hasilnya seperti ini. Lalu yang ini, yang lubangnya banyak, pasang di satunya. Selanjutnya menebuk arang. Setelah dipasang seperti ini, kita kasih arang ke botolnya. Seperti ini. Setelah dikasih arang, kita tumpuk dengan botol satunya. Setelah ditumpuk, kita masukkan kerikil, batu kerikilnya. Contohnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat konstruksi untuk penyaringan air. Nah, yang pertama, siapkan ini kayu. Tinggi kayu itu sekitar 60 cm. Kita garis dulu menggunakan meteran. Kita beri garis 60 cm. Nah, ini 60 cm. Nah, ini selanjutnya buat proses pembuatan penyaringan sederhana. Ada kayu kurang lebih tingginya 60 cm. Nah, kita potong pakai gergaji, dan ini ada 4 biji, 4 kayu. Dan selanjutnya ada kayu yang sudah diberi lubang, diameternya kurang lebih seukuran badan botol, dan lebar kayunya sekitar 12 cm, panjangnya sekitar 30 cm. Nah, satu lagi sama, tapi diameternya lebih kecil, mengikuti ukuran tutup botol. Dan ini lebarnya sama seperti tadi, sekitar 12 cm, dan panjangnya 30 cm. Nah, satu lagi ini kayu untuk penahan bagian bawah, panjang lebarnya 30 cm. Nah, langsung kita proses pembuatan, menyatukan semua bahan-bahan yang tadi. Pertama kita paku dulu bagian atas. Kita beri paku 2 agar kuat. Nah, di bawah ini jarak dikasih paku lagi sekitar 10 cm. Kita kasih paku lagi. Nah, seperti ini. Dan bagian bawah juga dikasih paku lagi seperti ini. Kita bikin kayak gini 2. Nah, jadi 2 seperti ini.
Lalu kita satukan sama yang sudah diberi lubang tadi. Yang bagian diameter besar, bagian paling atas. Bagian pertama seperti ini. Nah, buat bagian kayu yang kedua disimpan di bagian bawah seperti ini. Kita paku juga. Ini tinggal bagian bawah agar lebih kuat. Sekarang kita satukan bagian bawah menggunakan papan yang ukuran 30 cm. Jadinya seperti ini. Nah, ini agar lebih kuat, kita perkuat menggunakan kayu yang dua tadi. Kita paku bagian atas, bagian bawah juga kita paku, sama bagian tengah. Nah, seperti ini. Nanti kita tempelkan ke kerangka yang sudah dibikin tadi. Tinggal satu lagi kita pasang juga. Nah, akan jadi seperti ini. Nanti yang bagian atas untuk menaruh botol dan bagian bawah untuk ember nanti. Nah, di langkah awal tadi kita udah bikin 2 botol ini ya, ini contohnya. Dan tadi juga Kak Niko udah bikinin kerangkanya. Nah, lalu botol ini kita masukkan ke sini. Seperti ini. Ya, langkah selanjutnya kita akan membuat turbin atau kinciran. Yang pertama kita pakai tutup botol, pakai 2 tutup botol. Nah, yang pertama kita lubangi bagian tengah botolnya menggunakan bor.
setelah dilubangi seperti ini, nanti kita satukan kedua tutup botol menggunakan lem serbaguna ini. Nah, akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat baling-baling untuk turbin tersebut. Menggunakan tadi sisa pemotongan botol yang ini. Sisa yang dipotong kita bikin untuk baling-baling. Kita potong kurang lebih ukuran sekitar 2 cm menjadi 8. Kita bikin kotak seperti ini jadi 8. Selanjutnya baling-baling ini kita tempel di tutup botol yang tadi sudah kita satukan menggunakan lem serbaguna tadi. Nah, seperti ini yang sudah ditempel menggunakan lem yang sudah diberi lubang. Tinggal kita satukan menggunakan apa ini ya, kawat boleh atau bambu boleh. Kita masukkan ke dalam lubang turbin tadi. Ukurannya sesuai panjang ember nanti. Saya menggunakan ember yang ukuran 30 cm, maka panjang tuasnya 30 cm juga. Nah, lalu kita coba pasang ke kerangka yang tadi sudah kita buat. Nah, lalu kita ambil ember dulu. Nah, ini baling-baling tadi kita masukkan ke dalam ember, lubang ember. Nah, dia akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat instalasi lampu untuk penerangan di ember tersebut. Nah, yang pertama itu ada baterai, jumlahnya ada 8, ada case baterai, dan ada lampu LED 12 volt. Nah, kita coba satukan lampunya dulu. Nah, lampu sudah tersambung dengan kabel. Lalu kita pasang. Nah, setelah tadi kita sambungkan antara baterai dan lampu, nah ini sudah menyala. Nah, kabel baterai ini bisa disimpan, disesuaikan kebutuhan. Misalnya baterai biar nggak terlihat, kita simpan di bagian belakang. Nah, seperti ini di bagian belakang agar terlihat lebih rapih. Dan lampu juga disesuaikan kebutuhan di bagian belakang selang
menggunakan lem. Nah, seperti ini bagian dari bagian belakang. Nanti lampu tersebut akan menerangi kucuran air, tetesan air dari tutup botol. Selanjutnya kita pasang water pump untuk mengalir air ke atas. Yang pertama ada mesin water pump dan selang, atau bisa diganti dengan pipa. Kita lebih mudah menggunakan selang, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan di bagian belakang ember. Dan nah, ini akan masuk ke bagian atas seperti ini. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kaniko gimana cara proses pemasang lampu, turbin, dan ember. Nah, sekarang kita ambil cup, ya, cup bekas bisa, lalu kita lubangin pakai kawat di sini, dan sebelahnya kita lubangin 2 ya. Seperti ini. Setelah dilubangin, kita belokkan seperti ini. Lalu kita bikin seperti cantolan gitu di sini. Kita taruh di sini, di ember. Cup ini tujuannya untuk menaruh tanamannya. Jadi jangan lupa di bawahnya itu dilubangin. Bisa pakai gunting atau pakai cutter, dilubangin bawahnya. Nah, seperti ini ya. Dilubangin, nanti kita isi pakai tanaman. Lalu kita lubangin lagi. 1. Lalu di sebelahnya masukkan kawatnya, kita masukkan, kita buat menjadi seperti ini. Nah, itu kita masukkan lagi ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya yang kita bikin. Selanjutnya ini ada tanaman, kita bisa isi cup yang tadi dibuat dengan tanamannya. Selanjutnya Nah, tanaman ini bisa diisi dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan di rumah, antara lain kangkung, atau pakcoy, atau masih banyak yang lain. Nah, itu bisa dikonsumsi juga buat kita dimasak. Nah, ini tanamannya harus dipastikan kerendam air agar tetap hidup. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan tuangkan air ke dalam ember. Tapi sebelum dituangkan, kita lepas dulu cup tadi yang sudah dibuat oleh Kak Viera. Kita simpan dulu agar tidak rusak. Lalu kita tuangkan air ke dalam ember perlahan. Lalu pasang lagi. Sekarang kita akan coba filternya. Coba Kak Viera. di sini ada colokannya, kita colok ya.
Oke, setelah tadi kita berdua membuat sistem penyaringan air sederhana, nah ini ada alternatif lain. Antara lain, botol yang plastik ini bisa menggunakan bahan lain atau wadah atau toples atau yang lain. Dan selang ini bisa menggunakan atau bisa diganti pakai pipa paralon kalau kita sebut. Nah, lalu ember yang ini juga kita bisa ganti dengan akuarium, bisa diisi ikan agar ikannya terlihat. Itu kita pakai akuarium. Nah, biar ikan tersebut bisa kita konsumsi juga, agar kita bisa budidayakan juga. Nah, seperti itu. Elemen-elemen seperti mainan daur ulang, motor penggerak bisa ditambah untuk membuat kincirnya. Nah, selain tanaman hias, bisa juga membuat kebun dengan tanaman sayuran. Nah, di dalam embernya pun bisa membudidayakan ikan seperti mujair, lele, dan lain-lainnya. Melalui modul ini, kita berdua berharap partisipan atau peserta dapat memahami proses dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Mereka bisa mempertimbangkan pengalaman dan mengkonsumsi air dan berpikir lebih jauh mengenai kemungkinan ketersediaan air di masa depan. Melalui modul ini, kita berdua berharap partisipan dapat memahami prinsip dan pengolahan air yang berkelanjutan. Kalian bisa mempertimbangkan pengalaman kalian mengonsumsi air dan berpikir lebih jauh mengenai kemungkinan ketersediaan air di masa depan.